Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang produk yang sengaja dibuat biar produk itu nggak laku. Jadi ada sebuah teknik yang namanya, mungkin banyak sekali yang menyebutnya decoy effect ya. Nah, atau anchoring atau apapun lah ya, itu melakukan strategi marketing dengan cara membuat produk, dengan cara menunjukkan atau melaunching produk yang tujuannya bukan untuk produk itu. Jadi produk itu bukan dibuat biar produk itu laku, enggak. Justru malah biar produk itu nggak dibeli. Nah, ada loh strategi seperti itu. Contohnya kayak gini deh, gampangannya deh. Kalau misalnya teman-teman beli sebuah handphone, katakanlah handphone yang buat teman-teman lah ya biasanya. Itu teman-teman pada waktu launching, sadar nggak kalau pada waktu launching itu mereka nggak, jarang mungkin ya, yang launching itu cuma satu produk doang. Biasanya itu ada variannya, ya kan? Misalnya handphone A, variannya itu RAM-nya 8GB, ROM-nya 16GB, bukan 16GB. Misalnya RAM-nya 8GB, ROM-nya berapa ya, kita 120-an katakanlah, 120GB, 8/120. Oke, misalnya itu 8/120, itu harganya katakanlah 2 juta. Kayak gitu ya, ada satu handphone, satu merek tertentu di RAM 8GB, ROM-nya 120GB, itu harganya 2 juta. Nah, ada lagi variannya, varian setelahnya atau varian di atasnya itu adalah handphone juga sama, mereknya sama, cuman katakanlah RAM-nya ini 16GB, ROM-nya ini 240, jadi 2 kali lipat lah. Tapi harganya itu cuma 2.300.000. Kira-kira kalau kalian punya uang, mana yang akan kalian beli? Aku yakin banyak sekali dari kalian mungkin yang akan memilih yang kedua, ya kan? Yang 2.300.000. Kenapa? Karena mungkin di bayangan teman-teman adalah, oh cuma nambah 300.000, tapi kita sudah dapat spek yang 2 kali lipat. Seolah-olah seperti itu. Padahal enggak. Padahal kameranya sama. Padahal prosesornya sama. Padahal ukuran layarnya sama. Slot SIM-nya sama. Konektivitasnya sama. Kemudian sensor geraknya sama. Apapun di dalam itu sama, yang beda cuman 2 itu doang. Tapi yang ditonjolkan itu ya cuman 2 itu, RAM sama storage. Oke, ditonjolkan itu dan ditujukan bahwa oh itu 2 kali lipat, tapi harganya cuma nambah 300.000 doang, kayak gitu. Nah, itu di pemikiran customer, seolah-olah di alam bawah sadarnya bahwa oh ini nambah sedikit aja sudah dapat banyak, sudah dapat 2 kali lipat, kayak gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, produk yang sebenarnya, produk yang di bawahnya itu bisa disebut sebagai decoy, produk decoy. Biar apa? Untuk pembanding. Coba kalau misalnya produk pertama ini nggak ada, yang 2 juta tadi itu nggak ada, kalian pasti akan membandingkan produk itu dengan kompetitornya kan. Wah, itu di merek sebelah aja dapatnya segini, kok itu mahal banget sih, gitu. Tapi kalau ada produk decoy itu, kalian cuma membandingkan antara handphone varian A dengan varian B. Itu salah satu teknik decoy effect yang sering dipakai. Tidak hanya di handphone. Oke, kita yang lebih sederhana saja, yang mungkin kalian bisa temui setiap hari, yaitu es teh atau teh yang dijual di pinggiran itu. Kalian biasanya lewat terus beli es teh gitu kan, ada variannya. Bukan varian sih, lebih ke ukurannya. Biasanya kan ukurannya ada small, medium, large. Tahu nggak kalau salah satu dari small, medium, large itu ada satu yang namanya produk decoy? Aku tunjukin contohnya seperti ini. Misalnya ada salah satu kedai teh atau penjual es teh. Itu ada 2 varian. Misalnya satu varian yang small itu adalah harganya Rp12.000. Ada satu lagi varian yang medium itu harganya Rp20.000. Oke, ada ukuran small Rp12.000, medium Rp20.000. Kira-kira kalian beli yang mana? Aku yakin banyak sekali dari kalian yang mungkin beli yang small. Kenapa? Karena mungkin yang medium itu harganya terpaut jauh. Antara 12.000 sama 20.000 itu terpaut agak jauh, ya kan? Kalau mungkin kalian lagi, aku pengen cuma minum es teh doang gitu, ngapain beli yang 20 sampai 20.000 gitu? Ya udah mending beli aja yang 12.000 ini, kayak gitu. Oke.
Tapi kalau misalkan ditambahin satu produk di tengahnya, misalnya harganya jadi gini, produknya jadi gini. Yang small harganya tetap 12.000, yang medium ini produk decoy-nya itu harganya 18.000, kemudian yang tadi yang 20.000 itu jadi yang large. Jadi ada small, medium, large. Nah, medium sama large ini mediumnya 18.000, large-nya 20.000. Otomatis dari medium ke large itu bedanya hanya 2.000 rupiah, teman-teman. Oke. Bedanya hanya 2.000 rupiah. Itu membuat seolah-olah kita sebagai konsumen itu akan sangat diuntungkan jika beli yang large. Jadi large ini serasa kayak, wah ini enak banget ya, cuma nambah 2.000 kita bisa dapat yang lebih besar gitu loh. Kayak gitu. Jadi harga large itu akan semakin make sense, semakin wah ini menguntungkan banget nih. Kayak gitu. Jadi produk yang 18.000, produk decoy itu tujuannya cuma untuk membuat persepsi orang menjadi oh large ini worth it untuk dibeli. Kenapa? Karena cuma beda 2.000 itu. Jadi produk yang di tengah yang medium ini gunanya cuma itu doang, cuma untuk membuat persepsi itu doang. Kayak gitu. Dan aku yakin banyak sekali yang nggak akan beli produk yang 18.000 ini. Kenapa? Karena nambah 2.000 udah dapat large gitu loh. Jadi akan sangat sedikit, mungkin hampir nggak ada orang yang beli produk dengan harga 18.000 ini, produk yang medium ini gitu. Oke? Itu contoh pertama. Atau misalnya kita pakai cara yang kedua, produk decoy-nya justru ada di yang large-nya. Misalnya produk yang small itu 12.000, produk yang medium itu 20.000. Nah, produk yang large itu harganya katakanlah 60 atau 50.000. Jadi udah jauh, terpaut jauh. Yang large itu terpaut jauh. Maka harga yang medium itu akan semakin make sense. Ya kan? Kalau tadi yang di awal kita cuma membandingkan 12.000 dan 20.000, itu seolah-olah terpaut jauh gitu. Tapi dengan menambah produk large seharga 50.000, customer menganggap bahwa oh, ini produk small dan medium ini make sense. Harga 20.000 ini make sense karena yang large ada 50.000 gitu loh, jauh banget gitu loh. Makanya produk yang medium yang 20.000 itu akan terasa lebih murah, akan terasa lebih hemat, ya kan? Nah, produk yang 50.000 itu adalah produk decoy untuk membuat pemikiran kita seolah-olah produk yang 20.000 itu lebih hemat, seolah-olah kayak gitu. Itu adalah salah satu teknik marketing yang mungkin ini udah lama dipakai, tapi banyak sekali orang yang nggak sadar tentang hal itu gitu loh. Dan mungkin banyak yang juga yang ragu atau mungkin nggak menerapkan hal itu, padahal itu mungkin sangat efektif banget gitu loh. Apalagi di era sekarang yang mereka itu atau customer itu banyak sekali membanding-bandingkan gitu loh. Nah, biar kita itu nggak dibandingkan dengan produk lain, nggak dibandingkan dengan brand lain. Jadi kita bikin varian-varian aja gitu loh, biar mereka itu membandingkan produk kita dengan produk kita sendiri. Kayak gitu. Itu salah satu teknik yang sering banget digunakan oleh terutama brand-brand yang besar sih. Makanya kalau misalnya kalian tahu kan sampai sekarang kan itu digunakan gitu. Nggak hanya di ST katakanlah, mungkin di katakanlah restoran-restoran besar atau mungkin kalian tahu di produk-produk yang di yang di minimarket, kalian tahu itu kan ada yang ukuran bukan ukuran yang size-nya ada 68 gram, kemudian ada 150 gram dan sebagainya. Itu kan harganya kan dibuat seolah-olah seperti itu. Itu ada teknik lain sebenarnya di selain produk decoy ya. Itu sebenarnya ada teknik lain juga. Nah, nanti kalian akan pelajari kalau misalnya video ini like-nya banyak, nanti aku akan share teknik lainnya itu. Dan semoga membantu, semoga ngasih inspirasi kalian. Oh ya, sebelum aku akhiri, ini juga bisa diterapkan buat teman-teman yang bisnis online. Jadi nggak hanya di teman-teman yang bisnis offline. Nggak, bisnis online pun bisa. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya ada satu produk dengan varian warna, misalnya katakanlah baju misalnya baju warna, ada 3 warna, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna putih katakanlah. Nah, misalnya warna putih ini itu misalnya gini deh, misalnya harganya itu katakanlah bajunya itu 50.000. Harga bajunya itu 50.000.
warnanya ada warna merah, warna biru, warna putih, katakanlah gitu ya, gampangnya ya. Ada baju harganya 50.000, warna merah, warna biru, dan warna putih. Kalau kita menetapkan harga semuanya ini sama, maka customer kemungkinan besar akan membandingkan produk kita dengan produk lain. Kok ini lebih mahal ya, 50.000 ya? Di toko sebelah aja lebih murah. Oke. Tapi kalau kita di varian itu warna merah, biru, sama putih, itu kita bedakan harganya. Misal warna merah itu katakanlah 50.000, warna biru itu 55.000, warna putih itu katakanlah 80.000 atau 90.000. Nah, warna putih ini terkesan lebih mahal. Oke. Tapi kalau warna merah akan terkesan lebih murah. Kenapa? Karena warna putih ini lebih mahal. Jadi orang itu membandingkan, wah ini warna putih kok mahal banget ya, mending aku beli warna merah. Kayak gitu, yang 50.000 tadi. Gitu. Jadi harga yang sebelumnya itu terlihat mahal, kalau misalnya kita itu menerapkan harganya itu sama semua, jadi semuanya 50.000, itu akan terlihat mahal. Karena ya mungkin mereka membandingkan toko kita dengan toko lain. Tapi kalau kita pakai teknik pricing yang seperti aku jelaskan tadi, yang putih kita naikkan harganya tinggi, maka orang akan berpikir bahwa oh ini harga bajunya yang merah itu lebih murah. Kayak gitu. Nah, mereka akan bisa berpikir atau berkata lebih murah karena ada produk Dikoi ini tadi. Gitu. Oke. Itu salah satu penerapannya kalau misalnya kita jualan online. Gitu. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa. Dadah.